Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, judul renungan kita hari ini adalah di jalur pertandingan. Pertanyaannya, apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita berada di jalur pertandingan? Dan satu, poin yang pertama, di ayat 25, kalau Rasul Paulus menulis bahwa hal-hal itu berkaitan dengan pengajaran orang-orang dunia akan sesuatu yang fana, tetapi orang Kristen mengejar sesuatu yang abadi. Jadi poin pertama adalah yang perlu kita perhatikan, apakah itu menarik atau abadi. Nah, menarik yang saya maksudkan di sini adalah berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan tujuan hidup kita ditetapkan oleh Allah, tetapi kita berpikir bahwa itu kita butuhkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena biasanya keinginan daging kita timbul, membuat kita berpikir bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus fana itu mungkin nggak sefana itu, mungkin saya membutuhkan itu. Kemudian kita pada akhirnya berpikir bahwa karena itu kita butuhkan, maka itu harus kita penuhi. Dan kita mengesampingkan hal-hal yang abadi. Nah, pertanyaannya, apa hal yang abadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di ayat 25? Nah, hal abadi itu saya sebut dengan 4M. Yang pertama, membangun persekutuan dengan Allah, atau kita membangun koneksi dengan Allah. Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita punya privilege itu sebenarnya. Karena itu kita perlu membangun persekutuan itu dengan Allah. Kemudian yang kedua, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah dengan membaca Alkitab. Mungkin ada orang yang bisa audible mendengar suara Tuhan, tapi yang lebih kredibilitas adalah suara Tuhan yang kita baca, yang kita dengar melalui kebenaran Alkitabnya. Kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita mengatakan bahwa kita mendengar suara Tuhan secara audible? Saya nggak mau meragukan hal ini, tetapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita baca Alkitab, memahami apa yang menjadi suara Allah bagi kita dalam kebenarannya itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu meningkatkan talenta kita. Dan yang terakhir, M yang terakhir adalah menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang kita perlu perhatikan sebagai hal-hal yang abadi yang sudah Tuhan tetapkan buat kita semua. Kemudian poin yang kedua, apa yang kita perlu perhatikan di jalur pertandingan iman kita ini? Yang kedua adalah fokus dengan tujuan kita. Masalahnya nih, kita kadang atau sering kali dalam keadaan kosong atau tanpa tujuan ketika datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang berjumpa dengan saya di sekolah teologi. Saya bertanya, kenapa datang sekolah teologi? Mereka berkata, saya nggak ada tujuan. Saya kesini karena disuruh oleh mama papa saya, karena mereka adalah seorang pendeta. Kemudian ada yang datang ke sekolah teologi karena di sekuler mereka nggak diterima, tapi akhirnya mereka memilih untuk ke sekolah teologi. Ya, soalnya banyak orang-orang teologi yang gagal dalam proses yang berlangsung itu sendiri. Nah, inilah pentingnya kita fokus dengan tujuan. Tadi hanya analogi. Kenapa kita perlu fokus kepada tujuan kita? Karena tujuan Allah menyelamatkan kita adalah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Ini di poin 4M tadi. Tujuan Allah yang juga dia ingin untuk kita lakukan adalah menghasilkan buah yang akan membuat orang-orang berkata, oh, orang ini membuat saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin mengenal Kristus itu siapa sih? Nah, ini adalah tujuan Allah dalam kehidupan kita, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah menjangkau orang-orang yang terhilang. Kemudian yang terakhir, kita perlu mengalami yang namanya penguasaan diri. Kenapa? Karena pasti ada banyak tantangan, godaan dalam pertandingan iman kita ini. Selama kita masih hidup di dunia akan ada banyak tantangan. So, senjata yang paling ampuh dipakai iblis untuk melumpuhkan iman kita kepada Kristus itu adalah diri kita sendiri. Dan karena itu kita perlu untuk menguasai diri kita. Nah, orang lain tidak akan bisa berjumpa dengan Kristus jika kita menjadi batu sandungan bagi mereka, apalagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena itu, marilah kita membangun hidup kita, menguasai diri kita, agar kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya di jalur pertandingan ini kita boleh
memberikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mau belajar untuk menyelesaikan perjalanan iman kami, pertandingan iman kami dengan baik. Tetapi tuntunlah kami dalam keterbatasan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.